Episode 33, Sentuhan Pria Itu. Author POV, Sivana merasakan tangan Ziko naik ke bagian atas tubuhnya. Deru napas hangat pria itu mengenai telinganya membuat si empunya merasa kegelian. Astaga, dasar bocah ini. Zizi melepaskan tangan Ziko yang meremas dadanya dengan minat. Tentu saja wanita itu tidak mau terjadi hal-hal yang memang seharusnya terjadi, karena mereka sedang berada di kamar babi Keanu. Apakah cukup pantas mereka melakukan hal itu di depan seorang bayi yang masih sangat kecil? Ziko menatap wajah sang kekasih dengan tatapan berkabut. Terlihat hasrat yang menggelora di dalam matanya. Maklum, pria itu sudah puasa selama setahun lebih tidak mengeluarkan hasratnya, dan saat ini adalah waktu yang tepat karena hanya ada Sivana di depannya. Sayangku, mohon. Aku sudah sangat merindukanmu, ujar Ziko memohon. Pria itu sangat mencintai wanita di depannya ini dengan segenap hatinya. Bahkan rela menghabiskan waktunya hanya untuk memuja seorang Sivana. Semua yang ada di dalam tubuh Sivana adalah candunya. Dia berharap kelak bisa segera menikahi wanita. Saat ini tengah mengalungkan tangannya ke leher Ziko. Tapi bagaimana dengan Keanu? Zizi melirik ke arah box bayi. Keanu masih tertidur dengan sangat lelap. Ziko memegang dagu wanita itu dan mengarahkan padanya. Kita ke kamar. Kamarku ada di sebelah kamar Keanu. Ada pintu penghubung juga. Aku sudah merenovasi kamar ini karena memang sengaja aku peruntukkan untuk Keanu, dan kalau kita sudah menikah dan tinggal bersama, kamu bisa langsung membuka pintu penghubung itu ketika Keanu menangis, ujar Ziko. Sivana menatap pintu yang ada di sebelah kanan, tidak jauh dari box bayi itu. Awalnya dia mengira pintu itu mengarah kemana. Karena di sana sudah ada pintu untuk ke kamar mandi. Bagaimana? Tanya Ziko kembali menaik turunkan alisnya. Baiklah. Akhirnya Sivana mengiyakan ajakan dari Ziko, karena sejujurnya dia sendiri juga merindukan sentuhan dari pria itu. Ingat, tapi jangan lama-lama, jawab Sivana merona. Tentu Ziko merasa sangat senang telah diberi lampu hijau oleh sang kekasih. Gak akan lama, tapi gak sebentar juga. Sivana yang mendengar hal itu langsung melototkan matanya. Kita ninggalin Keanu sendirian di sini, ucap Zizi mengerucutkan bibirnya. Di mata Ziko ketika Zizi seperti ini, selalu kelihatan sangat cantik. Cantik yang tidak pernah menua. Ziko merasa sangat gemas melihat wajah cantik yang begitu awet muda itu, apalagi kalau sedang merona seperti ini. Dengan cepat pria itu menangkup wajah Zizi dan menciumnya dengan cepat. Pria itu menjelajahi dahi, mata, hidung, kedua pipi merona Zizi, dan terakhir adalah bibir pink yang terlihat begitu menggiurkan, manis dan lembut. Ziko dan Zizi memutuskan untuk masuk ke dalam kamar samping dan mulai aktivitas ranjang mereka dengan menggelora. Melebur rasa rindu yang tak tertahankan selama perpisahan ini. Mereka meninggalkan Keanu yang masih terlelap di boxnya meskipun ada babysitter di luar, namun mereka tidak menyuruh babysitter itu menjaga Keanu. Khawatir kalau nanti mereka bisa mendengarkan suara-suara merdu dari kamar sebelah. Sungguh Ziko dan Zizi bisa merasakan di ujung gairah yang terdalam dan mencapai kenikmatan bersama. Saling menyentuh dan mengecup lembut, melepaskan segala penat yang menumpuk di ujung gairah. Suara merdu mengalun dari bibir masing-masing mengalunkan rasa tak terpatri surga dunia, hingga mencapai puncak kejayaan, yang membuat siapapun mabuk kepayang. Bintang. 1,5 jam kemudian. Sivana bangkit dari kasur yang sudah nampak berantakan itu. Memungut pakaiannya yang tercecer di lantai dan membawanya ke dalam kamar mandi. Sementara Ziko masih bermalas-malasan di atas ranjang karena merasa sedikit lelah setelah pertempuran panas baru saja dengan sang kekasih. Tiba-tiba ada sebuah pesan masuk ke dalam ponselnya. Ada sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Awalnya Ziko tidak menghiraukan pesan itu. Namun setelah mendapatkan notifikasi kedua, barupah dia melihat. Karena merasa sedikit penasaran, kalau kamu mau mengadopsi Keanu, harus memberikan kompensasi yang setimpal. Mari kita bertemu di restoran A. Tapi kalau kamu tidak bersedia untuk bertemu, aku akan membawa pengacara dan mengambil Keanu
dan membuatmu tidak bisa mengambil hak asuh Keanu karena kamu dan Sonia sudah bercerai. Jadi jangan lupa nanti malam jam 8 di restoran A, aku tunggu. Zico meremas ponselnya. Setelah membaca pesan tersebut, dia sungguh tidak menyangka bahwa keluarga Orlando mengancamnya dengan melakukan pemerasan. Jika Zico tidak memenuhi syarat yang diajukan oleh mereka, maka hak asuh Keanu akan diambil oleh keluarga kandung dari ayah biologisnya. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku harus melakukan sesuatu agar mereka tidak mengambil Keanu. Gumam Zico, cek lab. Sisi keluar dari dalam kamar mandi, hanya memakai jubah handuk dengan rambut yang basah. Dia melihat Zico yang masih belum beranjak dari atas ranjang bahkan masih telanjang. Sivana bisa melihat raut wajah sang kekasih yang terlihat tidak enak dilihat. Wanita itu berjalan ke arah Zico dan duduk di samping ranjang. Ada apa? Kenapa kamu kelihatan serius? Zico sedikit terkejut melihat Zizi sudah duduk di sampingnya. Apakah tadi Sia benar-benar melamun hingga tidak menyadari kedatangannya Zizi yang sudah selesai membersihkan diri? Tidak sayang, tiba-tiba ada seseorang yang mengirimkan pesan padaku dan memerasku. Dia menjadikan Keanu sebagai alat pertukaran. Kalau aku tidak mau memberi mereka uang, mereka akan mengambil Keanu, jawab Zico. Sivana sedikit terkejut mendengar cerita Zico. Ini namanya pemerasan. Mereka seharusnya tidak berhak melakukan ini, karena sejak awal telah berbohong tentang identitas Keanu. Meskipun mereka tidak terlibat, tapi Orlando membuat memalsukan tes DNA dengan menukar rambut kalian, jadi menurutku mereka tidak akan bisa mengambilnya Keanu dengan seenak. Zico mengambil tangan Siri dan menggenggamnya. Makasih sayang, kamu masih mau menerimaku dan membelaku. Kamu harus ikut denganku menemui ayah Orlando di restoran nanti malam jam 8. Aku sekarang akan mandi dulu, kita harus makan siang. Ucap Zico, ya sudah, cepatan mandi sana. Nanti setelah ini kita cari jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah Keanu. Ucap Sivana. Zico mengangguk dan bangkit dari atas ranjang, kemudian segera masuk ke kamar mandi tanpa menggunakan apapun. Sisi hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah pria yang usiaku 5 tahun lebih muda darinya itu. Tapi meskipun begitu Zico sudah nampak dewasa daripada Zizi sendiri. Bintang, Sivana nampak menatap semua makanan yang tersedia di atas meja. Semua adalah makanan favoritnya. Zico ternyata sudah menyuruh koki handal untuk masak di apartemennya, dan semua masakan itu adalah masakan kesukaan Sivana. Aku tidak tahu kalau kamu masih ingat semua makanan favoritku? Ucap Sivana berbinar. Apakah kamu suka, sayang? Tentu saja aku masih ingat. Kita hanya berpisah selama setahun lebih, dan meskipun hal itu sungguh sangat lama bagiku, tapi tentu saja aku tidak akan pernah melupakan semua kesukaanmu, jawab Zico tersenyumlah. Terima kasih, sayang. Kalau begitu mari makan. Aku sudah sangat lapar. Sivana langsung mengambil udang goreng tepung dan saus pedasnya. Zico tersenyum bahagia melihat sang kekasih makan begitu lahap. Sungguh dia tidak pernah menyangka akan bisa makan berdua seperti ini lagi dengan wanita yang sangat dicintainya itu. Rasanya seperti mimpi. Dahulu dia mengira akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan Zizi kembali. Karena kesalahannya yang membohongi wanita itu, namun cinta mereka tidak bisa dikalahkan. Dengan apapun, selamanya Zico tidak akan pernah berpaling dari wanita di hadapannya ini. Dia sudah merasakan kehilangan yang luar biasa dan juga harus berpisah di antara benua. Tentu saja Zico tidak ingin hal itu terjadi lagi di kehidupannya yang sekarang. Kenapa tidak makan? Apa kamu tidak suka? Tanya Zizi ketika melihat Zico yang malah diam saja, tanpa menyentuh sendoknya. Hanya dengan melihatmu saja aku sudah merasa kenyang, sayang. Ini seperti mimpi bagiku, karena hari ini aku masih bisa melihat senyumanmu yang menawan, jawab Zico. Zizi mengambil sebutir cherry dan melemparnya ke arah pria yang ada di hadapannya ini. Gombalnya ditunda dulu, sekarang makan yang banyak. Kita butuh banyak energi untuk menyiapkan strategi dan siasat menghadapi orang tuanya Orlando. Jadi cepat makan yang banyak, aku nggak mau kalau nanti pikiranmu malah tidak jernih. Zico terkekel, duh manisnya, kalau lagi marah kayak gini. Jadi gemes deh. Zizi nomor ntar bola matanya malas. Please deh Zico. Sekarang waktunya serius. Cepat dimakan, kalau kamu tidak segera makan aku akan pergi dari sini sekarang juga. Ancaman Zizi sepertinya berhasil,
karena akhirnya Ziko mengambil udang goreng dan meletakkannya di atas piring. Sisi tersenyum melihat hal itu, kemudian mereka pun melanjutkan acara makan siang dengan lahap dan juga hati keduanya diliputi oleh perasaan yang bahagia. Bersambung.